Bu, salat isya hukumnya apa? Wajib. Tarawih hukumnya apa? Sunnah. Tapi khusus Ramadan, ibu bisa bawa sajadah, kapling sat masjid untuk tarawih. Siapa yang bisa menunaikan tarawih? Tarawih imanan. Dia kerjakan sholatnya karena imannya lillah. Wahtisaban, dan dia belajar apa pahala dari tarawih ini. Dia kejar untuk mendekat kepada Allah. Dia koreksi dirinya. Dia sadar kesalahannya. Dia ingin taubat, ingin mendapat kemuliaan dari tarawih. Perhatikan. Baru takbir diniatkan karena Allah, tahu keutamaannya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Seketika digugurkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan selama hidupnya. Itu cuma Ramadan, Pak. Dan itu cuma malam. Tarawih itu bukan main-main. Itu amalan besar, fadilahnya banyak. Baru sadar nanti sebelum meninggal, baru ketahuan kadar dosanya bagaimana. Mana caranya? Oleh para ulama, Qiyam Ramadan ini ditafsirkan dengan nama yang dalam nama itu terkandung cara. Apa artinya tarawih? Santai, tenang, membuat damai kepada ruh. Seakar dari kata ruh, rawaha yurawwihu tarwihah. Perbuatan amalan yang menjadikan ruh itu tenang, nyaman. Nabi mengatakan qiyam, para ulama memberikan sifat tunaikan qiyam itu dengan tenang sampai hatinya merasa nyaman, jiwanya merasa damai, ada khusyuk dalam jiwa sampai tersambung dengan Allah. Disebutkan ayat, Masya Allah, tembus ke jiwa, enak. Imamnya baca, makmumnya baca. Makanya kata para ulama, kalau sudah 2 rakaat duduk dulu, baca doa dulu. Sanadnya dari Nabi di Abu Daud, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Baca, ya Allah, hamba mengakui hamba ini banyak dosa, tapi hamba meyakini engkau itu maha pengampun, penyayang tanpa batas, dan mencintai orang taubat. Hamba taubat, ya Allah ampuni dosa hamba. Itu begitu kalimat itu diucapkan, seketika turun ampunan Allah. Ucapkan dalam jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah khusus di awal Ramadan diturunkan rahmat khusus. Oleh Allah tidak dibedakan golongan 1, 2, dan 3. Yang penting masih merasa punya iman, masih senang dengan Ramadan, masih mau puasa. Kalimat bebasnya begini, ya ayyuhalladzina amanu, hei para pemilik iman yang masih merasa punya iman, aku tidak peduli apakah imanmu itu kuat, dekat denganku, menengah biasa-biasa saja, atau imannya sedang lemah, jauh dariku. Khusus Ramadan, hari pertama Ramadan, awal Ramadan, aku berikan nikmat yang sama 3 golongan ini tanpa beda sedikit pun. Oleh karena itu wajar kalau awal Ramadan masjid pasti ramai. Ini rahmatnya huruf ya. Yang tidak biasa ke masjid pun saf pertama. Tapi saya tidak katakan saf pertama no jarang ke masjid. Yang nggak biasa ngaji pun bawa-bawa mushaf. Itu nikmatnya Ramadan. Ibu tuh, Bu, saya tanya nih Bu, mohon maaf nih, agak sering ke Ibu karena banyak Ibu di belakang. Bu, salat isya hukumnya apa? Wajib. Tarawih hukumnya apa? Sunnah. Tapi khusus Ramadan, Ibu bisa bawa sajadah, kapling sat masjid untuk tarawih. Betul? Itu tarawih. Dan itu malam-malam pertama awal Ramadan semua ramai. Itu anugerah Allah, itulah fadilahnya huruf ya, 1 huruf tapi rahmatnya luar biasa. Ya. Tuh. Ini mukjizat Al-Qur'an. Jadi semua mendapatkan rahmatnya, senang nunggu. Hilal udah terbit belum? Hilal udah ada belum? Hilal dicari-cari. Taunya sedang tiduran tuh hilal.
Ada security namanya Pak Hilal gitu. Semangat semua muncul. Cuma sering terjadi dan ini tiap tahun suka berlangsung. Awal Ramadan semua dapat nikmat yang sama, pertengahan Ramadan mulai terjadi kemajuan. Sabna maju. Mulai sibuk cari oleh-oleh, kereta mulai penuh, tiket pesawat sudah habis. Ya? Halo? Betul tidak? Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Allah berikan semua nikmat yang sama dan tidak dibedakan level iman. Awal Ramadan mah Allah tidak lihat apa itu kiai, apakah masyarakat biasa. Apakah ini seorang ustadz atau orang biasa, semua dikasih yang sama. Nanti pembedanya digunakan seperti apa nikmat yang Allah berikan itu, dijaga tidak sampai akhir Ramadan. Itu perbedaan setiap Ramadan. Nah, ditantang kita oleh Al-Quran, kalau bisa jaga hadiah Allah ini, jaga nikmat Allah ini, pertahankan kenikmatan itu, bawa sampai ke tengah Ramadan, bawa sampai ke ujung Ramadan. Kita tanya balik kepada Allah, gimana caranya ya Allah? Maka turun kalimat yang kedua, kutiba alaikumus as-siyam, itu kuncinya. As-siyam, bukan asyab, as-siyam. Siyam. Nanti saya berhenti di sini. Kemudian kita berikan khusus program untuk di Masjid Ar-Rahman Cijulang ini. Apa artinya as-siyam? Al-imsak. Apa artinya al-imsak? As-siyam. Apa artinya as-siyam? Menahan. Apa artinya menahan? As-siyam. Udah ya. As-siyam, ada juga as-saum. Ada saum, ada siyam. Mana yang benar? Saum atau siyam? Yang saum angkat tangan. Yang siyam, Wallahu a'lam. Enggak ada. Dua-duanya artinya puasa. Artinya imsak. Artinya menahan. Hanya kalau saum, tolong catat ini ya, itu artinya masih luas, masih umum. Al-imsak an kulli syai', segala yang kita tahan namanya saum. Contoh, Bapak tidak mau berkedip hari ini, begini aja, itu saum namanya. Ibu nggak mau bicara, seharian nggak mau bicara, itu saum namanya, menahan untuk tidak bicara. Quran surah ke-19, surah Maryam, di ayat ke-26, saum itu hanya satu kali disebutkan dalam Al-Quran. Siti Maryam punya keistimewaan, diizinkan oleh Allah mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Lihat bahasa Qurannya, walam yamsasni basyara, tidak pernah disentuh laki-laki manapun, bisa mengandung, bisa melahirkan. Hanya Maryam binti Imran, disebutkan bintinya dan bapaknya. Di dalam tafsir maknanya apa? Di ulumul Quran, kalau ada orang disebutkan plus bintinya plus ayah ke atasnya, atau bin plus orang tua ke atasnya, ini menunjukkan peristiwa itu hanya terjadi pada orang itu, tidak akan terjadi pada yang lain. Maryam binti Imran mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Tidak akan ada perempuan bisa seperti itu kecuali Maryam binti Imran. Tapi tidak ada Maryam juga di sebelah sana bisa mengandung, melahirkan tanpa bapak. Banyak yang begitu mah. Begitu lahiran, Allah menyampaikan, ada yang nuduh Maryam ini kok orang tuanya orang soleh, dekat dengan Allah, anaknya kok bisa begini. Turun wahyu, Maryam kamu diam saja, puasa, tahan. Apa puasanya? Jangan bicara sedikit pun. Makan masih boleh, minum masih boleh. Ayat 25-nya masih makan, masih minum.
Tapi biarkan nanti anakmu Isa bin Maryam yang mengklarifikasi, yang menjelaskan siapa ibunya, untuk menunjukkan mukjizat pertama Isa yang membebaskan tuduhan kepada ibunya. Makanya ini ayat sekaligus petunjuk. Kalau sedang ada yang nuduh, sedang banyak fitnah, jangan banyak diklarifikasi. Biarkan orang lain yang menjelaskan siapa kita. Mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Kalau tidak merasa melakukan, nggak usah banyak klarifikasi. Biarkan semakin banyak bikin status, semakin tidak jelas. Dah mantuk itu diktik di Instagram, nggak akan selesai. Masalahnya Pak Kiai, sekarang anak-anak pesantren ngajinya jarang yang langsung dari kitab. Ngajinya di media sosial. Sehingga ilmu sorotnya berubah. Tak kayu tak tiku tiktokan. Instagraman. Tuh. Fasbakayu fasbiku Facebookan. Taba ya tubu YouTuban. Banyak konten yang tidak jelas. Ngaji kembali ke kitab. Balik ke kitab. Apa kata Allah? Inni nazartu lirrahmani sawma falam ukallimal yawma insiya. Aku nazar sama Allah saum, bukan siam. Karena makan masih boleh, minum masih boleh. Apa saum di situ? Falam ukallimal yawma insiya. Saya saum nahan diri, enggak bicara, enggak mau bicara dulu. Bapak sampai rumah tanya ibu, di mana tadi teh? Mana kapar bapak? Nah tengah waler, you saum. Saum apa? Tidak mau bicara dulu sama mama. Itu bicara, contoh. Itu saum. Siam berbeda. Siam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. 9 kali. Tuh. Apa itu siam? Puasa yang ditunaikan karena Allah dengan hukum tertentu, dengan aturan tertentu. Ada aturannya, ada hukumnya, ada syarat ketentuan berlaku. Jadi yang diminta oleh Allah, iman yang tadinya tipis, jauh dari Allah, ingin dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, akses dibuka semua. Bapak ibu dekat dengan panglima. Karena dekat, beliau berikan arahan. Akses lebih mudah, informasi gampang didapatkan. Anda dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Yang punya rezeki siapa? Yang punya ilmu siapa? Yang punya dunia dan seisinya siapa? Kita punya Tuhan Allah yang maha kaya, tidak mungkin merasa fakir. Karena Tuhan kita maha kaya. Tugas kita selama di dunia ini memastikan bahwa kita ini punya Allah. Kalau sudah merasa punya Allah, Khalid bin Walid perang dimanapun nggak pernah kalah. Abdurrahman bin Auf modalnya cuma pakaian melekat di badan, punya Allah, jadi orang paling kaya level 3. Level 1 kaya, level 2 kaya banget, level 3 kebangetan kayanya. Tiap hari sedekah. Abu Bakar As-Siddiq merasa punya Allah, sukses pekerjaannya. Umar bin Abdul Aziz punya Allah, sukses. Jenderal Sudirman merasa punya Allah, dianggap lemah fisiknya, punya Allah, sampai sekarang dikenang. Jenderal Sudirman, Jenderal Sudirman, Jenderal Sudirman, punya Allah. Gerilya masih zikir, ditandu masih zikir. Saya itu sudah ke Pusjerah lihat tendanya, ke Mangkunegarannya, ke sana. Baca buku perjalanannya, seorang pengajar guru di Cilacap, punya Allah, mimpin pasukan sampai sukses. Saat Bung Karno, Bung Hatta diambil sama Belanda, ini yang gerilya terus, punya Allah. Nah itu yang kurang di kita sekarang, punya Allah. Nah jadi puasa itu, kenapa menggunakan kata siam? Karena ada hukumnya, ada aturannya, ada sistemnya. Itu yang kita pelajari, apa rukunnya, apa syaratnya, apa yang dikerjakan saat siang, apa yang dilakukan saat malam. Dan itu jadi apapun bisa kita lakukan. Ada yang jadi tentara silahkan, jadi diplomat silahkan, jadi kiai silahkan, jadi petani silahkan. Tapi sepanjang menunaikan siam ini dengan benar, menjaga hukumnya, menjaga aturannya,
ujungnya dinaikkan statusnya oleh Allah dari sekedar beriman menjadi pribadi yang bertakwa. La'allakum. Nah, takwa itu yang penting, disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nih Pak, ini saya bulati dulu nih untuk nanti kita rinci. Kita ambil contoh. Ini kuncinya nih. Kalau takwa sudah kita dapatkan, semua mudah. Punya masalah? Quran surah 65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Anda punya masalah, kata Allah, masalah apapun, sepanjang takwanya dimiliki, kuat, punya Allah, yaj'al lahu makhraja, diberikan jalan keluar yang paling mudah. Jadi bukan enggak punya masalah, setiap ada masalah ringan. Karena sebelum dihadapi diringankan oleh Allah, karena punya Allah. Ini kalau sedang punya masalah ya, belum beres, padahal uang banyak, kedudukan tinggi, ilmu banyak, coba dicek takwanya. Yang sering ngeluh masalah rizki, coba cek takwanya. Wa yarzuqhu min haitsu la, ketenangan rizki, harta rizki, keturunan punya, tapi belum soleh, cek takwa orang tuanya. Kalau ada anak berperilaku yang tidak baik, jangan dulu salahkan anaknya, coba lihat takwa orang tuanya. Orang tuanya meningkat takwanya, turun cahaya pada anaknya. Adik-adik pengen ilmu tambah? Quran surah 2 di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, Allah tambahkan ajaran pengetahuan. Ada yang ingin sukses, bahagia, Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, aku bimbing engkau sampai sukses dan bahagia. Ini. Nah, bagaimana siam kaitannya dengan takwa? Keluarkanlah kata takwa dalam Al-Quran, maka kita akan temukan amalan-amalan meningkatkan takwa yang ternyata amal itulah yang kita kerjakan selama Ramadan. Nah, mumpung masih di hari pertama, sekarang keluarkan amal-amal itu, fokus ke situ saja, apapun pekerjaan kita. Nah, karena waktu kita terbatas, hari ini saya akan jelaskan satu amal saja yang penting. Nanti selebihnya untuk di Masjid Cijulang ini di Ar-Rahman, Jami Ar-Rahman, insya Allah kalau tahun kemarin ada dari Mesir, tahun ini ada dari Libya. Ya, syekhnya sudah akan ada di sini kurang lebih selama 20 hari sebelum i'tikaf. Ini dua-duanya masih muda. Syekh mutazawwij wala mazal? Mutazawwij? Berita baik, yang satu belum menikah yang ini. Yang satu sudah. Ini ahli Quran, ahli qiraat, nanti pokoknya harus hidup. Ya, yang TPQ adik-adik mau ngaji silahkan. Ini qiraatnya banyak, bukan hanya hafaz. Ada qiraat qolun nanti kalau mau belajar. Ya, mau belajar tanya jawab silahkan. Syekh tanya, Bapak Ibu jawab. Atau balik ya, Anda tanya, ini jawab. Nanti akan tinggal di sini selama 20 hari Ramadan. Manfaatkan baik-baik siang dan malam. Nah, sebelum sampai sana, nanti kita minta ngaji sedikit ya untuk menutup. Alhamdulillah. Amal pertama. Fokus ini dulu. Alhamdulillah. Saking pentingnya amal ini, bersin 2 kali, sekali lagi dapat gelas tuh. Udah lihat, fadilah amal ini kalau benar dilakukan langsung turun ampunan Allah, menggugurkan semua dosa dari sejak kita balik sampai mengerjakan amal itu. Dari sejak balik berdosa, terus sampai di saat waktu mengerjakan amal itu, benar mengerjakannya, turun ampunan Allah, gugur semua dosanya kecuali utang. Okay? Ya betul, karena di syarah hadisnya itu kecuali utang tetap belum gugur sebelum dilunasi. Awas ya, ini penting saya sampaikan nih. Jadi jangan Anda katakan Allah aja gugurkan dosa, masa engkau tidak menggugurkan hutang. Amalannya ada di hadis riwayat Al-Bukhari di kitab nomor kedua, kitabnya kitab iman. Ada 97 kitab di Al-Bukhari. Nomor yang kedua kitab iman, nomor hadisnya nomor 37, rawinya sahabat Abu Hurairah.
fokus. Ya. Hadisnya berbunyi, pelan-pelan. Ini amal pendahulu di Ramadan sebelum kita puasa. Man qama Ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana, man ismun mausulun yadullu ala al-fardiyatil 'ammiyah. Kata sambung menunjuk pada objek, ditunjuk kemudian jadi subjek ingin melakukan amal. Setiap pribadi tanpa sekat. Artinya man itu personal, siapapun ditawari oleh Nabi, tidak memandang siapa dia. Jadi kalau ada kata man dalam Quran, dalam hadis, menunjuk ke kita, rasakan ayatnya, hadisnya turun untuk kita. Hei Adi, hei fulan, hei fulanah. Man qama Ramadhana, siapa yang mau bangun menunaikan khusus sholat malam di bulan Ramadan. Ini khusus sholatnya di Ramadan, bukan di luar Ramadan. Sholat malam dilakukan di malam Ramadan, dilakukan ba'da isya. Sholatnya disebut dengan qiyam Ramadan. Caranya disebut dengan tarawih. Yang dipopulerkan oleh ulama kepada kita namanya sholat tarawih. Saya tulis dulu ya. Tarawih. Bahasa nabinya nama sholatnya qiyam Ramadan. Man qama Ramadhana. Perhatikan baik-baik. Siapa yang bisa menunaikan tarawih? Tarawih. Imanan. Dia kerjakan sholatnya karena imannya lillah. Bukan karena imamnya si fulan. Sah imamna ustaz itu kepanjangan eta mah. Dia enggak peduli siapa imamnya. Dia enggak peduli bagaimana masjidnya. Yang penting saya diberi kesempatan bisa tarawih. Tarawih dia. Wahtisaban, dan dia belajar apa pahala dari tarawih ini. Dia kejar untuk mendekat kepada Allah. Dia koreksi dirinya. Dia sadar kesalahannya, dia ingin tobat, ingin mendapat kemuliaan dari tarawih. Perhatikan, baru takbir, diniatkan karena Allah, tahu keutamaannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Seketika digugurkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan selama hidupnya. Itu cuma Ramadan, Pak. Dan itu cuma malam. Jadi kalau tadi malam nggak sempat tarawih, belum tentu bisa diulang. Sekarang sudah siang. Nunggu malam kalau hidup. Gimana kalau maut datang di waktu sore? Nah, oleh karena itu, kalau mendapatkan keutamaan ini dan kita yang terpilih, kenapa saya masih ada di malam Ramadan itu? Dan saya masih beriman. Boleh jadi di antara yang Allah inginkan, ingin menggugurkan dosa-dosa kita sebelum kita pulang kepada Allah. Mang nggak dicatat ya? Saya suka riset, Panglima izin saya suka riset itu. Setiap bulan Rajab, bulan Sya'ban, selalu ada orang soleh yang meninggal. Walaupun sesuai ajal, ajalnya memang di situ. Tapi banyak orang soleh yang meninggal, Rajab, Sya'ban. Saya suka menyimpulkan boleh jadi, bekalnya dipandang cukup oleh Allah. Amalnya lebih banyak yang soleh dibandingkan yang salah pulang. Kamu udah gak butuh Ramadan lagi. Adi Hidayat, kamu masih butuh Ramadan kamu. Kamu depan orang aja gak kelihatan salahnya kamu. Di hadapan Allah masih banyak dosanya, butuh Ramadan. Manfaatkan. Gua ada orang di Pasar Rebo, di atas itu. Jalan Telaga namanya. Tuh, kakek Pak, Yuswana udah di atas 60, tapi ahli masjid, ahli musola, jaga musola terus. Tiba-tiba datang orang Qatar, Pak. Bu, Qatar. Ya. Enggak tahu, tiba-tiba dari Qatar ke situ. Kan bukan dari Panjalu ke sini, Qatar tuh. Terbang, datang ke situ, tiba-tiba mengatakan begini, saya ingin renov musola ini, tapi yang rawat harus Bapak. Ini kisah nyata, Pak, saya bertemu orangnya. Kisah nyata. Setuju direnov, jadi bagus. Itu dirawat sama orang itu. Yang bersih-bersih, masang karpet, adzan, qomat sampai ngimamin. Jamaah ada gitu ya. Ada jamaah. Tapi yang mau saya katakan bukan Ramadan, Kamis beliau biasa puasa.
Ini Kamis, ba'da asar. Itu masih puasa, di dalam musola yang dirawat, tiduran nunggu buka, cuma merem-melek. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, meninggal. Tidak dapat Ramadan. Tapi orangnya sedang puasa, di hari Kamis yang amal ditampakkan, di dalam musola rumah Allah, di tempat yang sedang dijaga dengan amalan yang diridhai, meninggalnya indah, cuma merem-melek, meninggal. Hati-hati belakang, saya sudah lihat tuh merem-melek tuh ya. Ini balik sini nih. Awas. Amalannya siang atau malam? Malam. Ini tarawih itu bukan main-main. Itu amalan besar, fadilahnya banyak. Baru sadar nanti sebelum meninggal, baru ketahuan kadar dosanya bagaimana. Mumpung masih ada malam ini, manfaatkan. Karena nggak semua orang dapat, Bu, Pak. Tapi tidak semua orang yang menunaikan tarawih mendapatkan tarawih. Nah ini, tolong catat ini. Bagaimana caranya? Oleh para ulama, Qiyam Ramadan ini ditafsirkan dengan nama yang dalam nama itu terkandung cara. Tarawih, jamak dari kata tarawihah. Tarawih, jamak dari kata apa? Tarwihah. Apa artinya tarwihah? Santai, tenang, membuat damai kepada ruh. Seakar dari kata ruh, rawaha yurawwihu tarwihah. Perbuatan amalan yang menjadikan ruh itu tenang, nyaman. Nabi mengatakan qiyam, para ulama memberikan sifat tunaikan qiyam itu dengan tenang, sampai hatinya merasa nyaman, jiwanya merasa damai, ada khusyuk dalam jiwa, sampai tersambung dengan Allah. Disebutkan ayat, Masya Allah, tembus ke jiwa, enak. Imamnya baca, makmumnya baca. Makanya kata para ulama, kalau sudah 2 rakaat duduk dulu, baca doa dulu. Sanadnya dari Nabi di Abu Daud, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Baca, ya Allah, hamba mengakui hamba ini banyak dosa, tapi hamba meyakini Engkau itu Maha Pengampun, penyayang tanpa batas, dan mencintai orang taubat. Hamba taubat, ya Allah, ampuni dosa hamba. Itu begitu kalimat itu diucapkan, seketika turun ampunan Allah. Ucapkan dalam jiwa. Tuh, saya tanya ya, siapa yang merasa dosanya banyak, angkat tangan. Tanya dulu nih, dah turun. Siapa yang merasa amalnya sedikit, angkat tangan. Dah, turun. Siapa yang pengen masuk surga, angkat tangan. Enggak apa-apa. Siapa yang surganya pengen surga Firdaus, angkat tangan. Nah, dah Bu, turun. Bu, ini informasi aja ya. Ibu pernah dengar Nabi Adam kan? Nabi Adam itu salahnya 1, keluar dari surga. Ibu salahnya banyak, pengen masuk. Kebayang ya? Nabi Adam salahnya 1 kan? Ya kan? Keluar dari surga. Kita ngaku salah banyak, pengen masuk. Cuma memang kita punya Tuhan Rahman dan Rahim yang ukur-ukurannya nggak seperti gambaran manusia. Kamu mau tobat, saya terima, gugur semua dosa, surga. Makanya boleh catat kalimat ini. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Saya bikin status tuh. Ya. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Itu zikirnya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Turun. Tapi untuk sampai ke doa itu, tunaikan sholatnya dengan tarwihah, tenang, bacaannya pelan, tenang, enak. Apa cepat boleh Ustaz? Boleh.
Tapi standar tajwid, jadikan madnya mad paling cepat, paling pendek 2 harokat. Nih ilmu sekaligus. Ini huruf apa? Fa. Kalau harokatnya di atas begini apa? Ini namanya 1 harokat. Kalau kita ingin panjangkan, panjang, yang paling pendek panjang itu 2 harokat. Maksudnya apa? Fa ini tambah lagi 1 harokat gini, harokatnya 2. Ini kita bilang pendek, fa tambah lagi dengan yang kedua, fa digabungkan, fa. Kalau dibawa ke detik, 1 detik, fa. 4 harokat plus 1 plus 1, 1, 2, 3, 4. Kalau 2 1 detik, kalau 4 jadikan 2 detik. Fa. 6 harakat 3 detik. Fa. Mad arid disukun di ujungnya, bisa 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. 2 detik, 4 harakat. Alhamdulillahi rabbil alamin. 4 harakat. Mau 6 misalnya 6 harakat. Ar-Rahmanir Rahim 6 harakat. Kita ingin cepat, jadikan 2 semua. Boleh cepat jadi 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Gabung boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hadar namanya. Cepat tapi nikmat. Jadi ke hati juga enak. Itu tarawih namanya. Amin. Amin. Nah, itu namanya entar-entar riweuh tarawih. Yang 11 1 jam, yang 23 7 menit. Ada sanadnya ada, tapi jaga kenikmatannya. Boleh. Nah, kalau sedang jadi imam, ada jamaahnya banyak, lihat ke belakang dulu, petakan makmumnya. Syekh, tawajjah ilal mujtama musallin, fananzur man yusalli. Mungkin fil kibaris sin, sigar sinin, atfal. La yatahammal limtiwal. Kita lihat ke belakang, lihat dulu. Mungkin ada yang tidak kuat berdiri lama. Ya. Ada yang mungkin senang panjang petakan gitu, lihat. Ya, jadi bukan sekedar formalitas ke belakang istau. Masya Allah. Kata ibu-ibu di belakang sudah tahu. Lihat. Oh, ini wajahnya cool, tenang. Berarti qul a'udzu birabbil falaq. Nas. Nah, jangan soleh sendiri. Kalau sedang sendirian silahkan 6 harokat, silahkan bebas. Saya masuk pesantren di Garut, begitu datang 97 Ramadan, imamnya tingkat paling atas yang mau lulus kelas 6. Sedang tes Quran buat lulus, pas dibaca madnya 6 harokat semua. Dari Fatihah sampai ujung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Udah panjang Fatihah, tiba-tiba Yasin. Oh, sedang celaka saya ini. Tapi rahmat Allah turun. Allahu Akbar ini. Nah, ada yang begitu juga tuh, ya. Yang penting ini nikmati nih. Ya. Nikmati salatnya dengan baik. Kalau sudah enak, merasa tersambung dengan Allah, itulah tarawih. Berapa rakaat? 23. Berapa lagi? 11. Berapa lagi? Dari mana taunya 23? Dari mana taunya 11? Ayo. Tanya ke Nabi. Nabi berapa? Ada yang nanya ke Nabi. Nabi, sholat malam berapa rakaat? Oh. Tahu dari mana? Turun jawaban. Jawabannya ada di hadis riwayat Muslim. Nanti dicek Pak Kiai ya. Kitab Sahih Muslim. Nomor hadisnya 749. Rawinya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Perhatikan kata nabinya. Salatul laili
Kalau Anda mau sholat malam, masna, lakukan 2 rakaat, selesai 2 rakaat lagi. Fa idza khasyiya ahadakumul fajra, jika Anda menduga khawatir subuh segera tiba, belum sahur, belum siap-siap, falyutir raka'atan wahidah, cepat tutup dengan 1 rakaat. Jadi Nabi mengatakan, dawuhan Nabi, 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam, silahkan 2 rakaat lagi, salam. Kalau fajar akan segera tiba, silahkan tutup dengan 1 rakaat. Saya mau tanya, Nabi memberi batas nggak di situ? Tidak. Tapi sholat bagaimana dari malam sampai menjelang subuh, berapa rakaat itu? Nah kalau tidak ada standarnya, kita bingung, nanti macam-macam. Yang ini cuma 2 rakaat, kok cuma 2? Kata Nabi. Nabi jadi tersangka, padahal maksudnya bukan begitu. Maka Al-Bukhari pindah di hadis Al-Bukhari, nomor hadis 2010 sampai 2012. Ada 2 rawi di situ, Sayyidah Aisyah dengan Umar bin Khattab. Didatangi Sayyidah Aisyah, ditanya bagaimana sifat sholatnya Nabi malam itu. Kata Sayyidah Aisyah, aduh, jangan ditanya bagaimana bagus dan panjangnya. La tas'al husnihinna wa tulihinna, enggak akan bisa ditiru. Sahabat ini penasaran. Di ujung kajian, maaf, besoknya diikuti sholat di belakang Nabi. Sholat. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan sebagainya. Begitu sholat, ternyata Nabi itu standar bacaannya rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. Tapi malam itu karena tahu diikuti di belakang, diberikan kenikmatan oleh Nabi. Begitu sudah 100 ayat, itu satu sahabat siap ruku, ternyata nyambung 286 ayat, tuntas Al-Baqarah. Itu Mu'adz mau ruku, ternyata Nabi teruskan ke Ali Imran, 200 ayat. Bersiap ruku lagi, nyambung An-Nisa 176 ayat, balurah ruku. Rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Besoknya enggak ada lagi yang ikut, kosong. Nah sekarang saya tanya, ambillah standar 1 juz misalnya. Ini kesaksian Ibnu Abbas yang pernah sholat di samping Nabi. Hadisnya di mana? Di Sunan Abu Daud. Ya, sekarang pindah kitab Sunan Abu Daud. Abu Daud, namanya Sulaiman dari Sijistan, Sulaiman As-Sijistani. Dah. Nomor hadisnya berapa? 1367. Rawinya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini pernah nginap di kediaman bibinya beliau, Sayyidah Maimunah, yang sekarang kalau nanti umrah dari Hotel Zamzam belok kanan itu nanti ada bab Ismail, terus bab Nabi, gate Nabi. Di bab Nabi itu gate Nabi, itu rumah kediaman Nabi. Di situ dengan Sayyidah Maimunah. Ibnu Abbas pernah nginap di situ. Kesaksian beliau, saya sholat di belakang Nabi, ditarik oleh Nabi sejajar. Boleh jamaah ya, orang tua dengan anak boleh. Di rumah misalnya, itu termasuk dalilnya ini untuk memberikan pendidikan. Udah masuk? Ya, saya percepat ya, 5 menit. Singkatnya kata beliau, Nabi pembukaan dulu 2 rakaat, kemudian memulai intinya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. 5 kali 2 10, tambah 1 11. Ini asal yang 11 rakaat, tapi 1 rakaatnya berapa? Ulama mengambil standar, ambillah 1 juz misalnya. Sok badai 1 rakaat, tiap 1 rakaat 1 juz, ku abi imamin ayeuna ungi. Belum tentu tahan kan? Nah, banyak yang kabur. Banyak, jangan dikira nggak kuat semua. Makanya Umar berpikir, kata Umar, udah kumpulin laki-laki, ibu-ibu, kumpulin supaya ringan bacanya, ringan berdirinya, ringan keterimanya. Yang 1 bagi 2 bagi 2. 1 juz bagi 2. Tadinya 1 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat, 2 rakaat. Akhirnya yang 10 tadi dipecah 2. 10 kali 2 berapa? 20. Witirnya dibagi lagi, pecah jadi 3, 23.
23 ini asalnya tidak menghilangkan jumlah ayat. Tapi ingin ayatnya seperti Nabi, tapi berdirinya agak enak, nggak panjang-panjang, supaya kakinya nggak terlampau lama. Kadang-kadang kan kalau sudah mulai lama, mulai gini naik tuh. Setelah itu udah nah, jadi nggak usah ribut masalah rakaat. Kalau sudah di masjid 23, pertahankan 23. Ya, kalau mau 11 biasanya silahkan, itu pilihan. Tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah. Zaman Nabi belum ada NU, belum ada Muhammadiyah. Saling menghormati, saling menghargai. Yang salah, yang tidak. Nah, ini saya minta satu ngaji buat nutup 1 menit. Law tafadhaltum takaramtum wahid minkum kan yaqra ayat min adh-dhikril hakim. في المنص يختم هذه الحلقة. Syekh, fadhal, u'arifuka lil jamaah. Kita tutup dengan bacaan Quran dulu, berdoa, kemudian bersiap menunaikan salat zuhur berjamaah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، أحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا، وتحمل في طياتها حبا ووفاء، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غرل الوجوه وزين كل ملائي. Beliau menyapa kita semua dan menyampaikan senang bertemu dengan kita semua, melihat wajah-wajah yang diberkahi ini. Mudah-mudahan kita semua digolongkan pada ahli taqwa di hadapan Allah. Nahmadullah azza wa jal an waffaqana liidraki hadha ash-shahr al-mubarak, shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه. Kita bersyukur dipilih oleh Allah mendapati bulan Ramadan ini. Kita bermohon berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita ditolong Allah bisa menunaikan ibadah baik qiyam malamnya ataupun siang-siangnya selama bulan Ramadan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
Ini nanti imam akan mengimami tarawih. Kurang lebih demikian. Sebelum berdoa, diinformasikan beliau ini pakar qiraat. Jadi nanti bisa dengan riwayat Hafiz, bisa dengan riwayat Qulun misalnya. Tolong makmurkan masjidnya, manfaatkan kurang lebih sampai 20 hari Ramadan. Okay? Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته